Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inspiratalk STKIP Taman Siswa Bima, bincang inspiratif, tebarkan inspirasi. Sobat Inspira dimanapun berada, kembali lagi bersama kami di Inspiratalk. Di sesi Inspiratalk kali ini, adapun topik yang akan kita bahas yaitu terkait dengan manage your mental health for better life. Jadi insya Allah ke depan kita akan membahas nih, bagaimana sih sebenarnya cara untuk memanajemen kesehatan mental kita untuk kehidupan yang lebih baik. Bersama saya moderator yaitu Mila Septian Haryati dan narasumber hebat kita yaitu Umi Hairiah MPSI Psikolog. Mari kita menyapa narasumber kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, bersemangat, luar biasa. Masya Allah. Baik Sobat Inspira dimanapun berada, sebelum masuk pada sesi sharing session bersama tokoh inspirasi hebat kita pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membacakan profil singkat tentang beliau. Beliau bernama Umi Hairiah, bertempat tanggal lahir di Medan, kemudian alamat beliau di Jalan Baja, Mutiara 3, Blok F5. Beliau menamatkan pendidikan S1 dan S2-nya di Fakultas Psikologi Profesi Klinis Anak. Kemudian ada beberapa pengalaman dari beliau adalah seorang konselor sekolah atau guru BK tingkat SMA tahun 2006 sampai sekarang. Beliau juga merupakan seorang psikolog mandiri dan biro psikologi Medan dari tahun 2015 sampai sekarang. Organisasi yang pernah beliau ikuti adalah anggota bidang Departemen Pendidikan dan Pelatihan Salimah Sumatera Utara, kemudian ketua klaster kesejahteraan rakyat Dewan Pakar PKS Sumut, juga anggota MGBK Majelis Guru Bimbingan Konseling Kota Medan. Luar biasa pengalaman dan juga prestasi beliau yang insya Allah pengalaman dan bidang kalian tersebut akan kita bahas di sesi sharing session kali ini. Baik, Sobat Inspira dimanapun berada, pasti topik ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini tentang bagaimana cara agar di era tantangan 5.0 yang mana berbagai macam perkembangan terus muncul ya, yang itu akan berpengaruh pada kesehatan mental kita. Bahkan kesehatan mental ini tidak hanya isu yang dirasakan oleh Gen Z saja, tapi berbagai kalangan. Maka insya Allah di sisi ini kita akan bahas secara mendalam bersama tokoh inspirasi kita yang akan memberikan ilmunya yang bermanfaat. Oke, baik, izin memulai Umi? Iya, silahkan. Ya, baik. Terkait dengan kesehatan mental, apa sih kesehatan mental itu dan bagaimana sebenarnya mengapa penting untuk dikelola oleh kita sebagai seorang individu maupun kelompok? Baik Bu Mila, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Hari ini hari yang luar biasa karena memang topik ini adalah topik yang belakangan agak sering saya bahas, baik itu di meja konseling maupun di laman-laman yang sering saya baca terkait kasus-kasus yang kami kumpulkan di komunitas psikologi. Nah, jadi kalau berhubungan sama kesehatan mental, seperti yang Bu Mila sampaikan tadi, ini adalah masalah yang hari ini ternyata tidak bisa kita biarkan. Karena dampaknya bukan hanya di kalangan tertentu, misalnya dunia kerja, tapi juga sudah masuk ke berbagai ranah, termasuk di dunia pendidikan. Apalagi kalau di lingkungan masyarakat, di keluarga, dan seterusnya ya. Banyak sekali yang sudah menjadi topik-topik hangat ya. Nah, jadi kalau berbicara tentang kesehatan mental, sebenarnya bisa kita definisikan bahwa kesehatan mental itu adalah kondisi di mana psikologi seseorang itu dalam kondisi sejahtera. Artinya, mampu secara optimal mengatasi tekanan yang ada, kemudian mampu mengelola potensi yang ada pada dirinya, kemudian dia juga bisa bekerja secara produktif, dan secara sosial beliau juga berfungsi. Nah, kira-kira kalau ini bisa terjadi, maka kesehatan mentalnya terjaga. Artinya, ketika ada nih seseorang yang dia mengalami kendala atau terhambat dalam mengatasi tekanan, namanya hidup kan pasti ada tekanan tuh. Stresor itu kan bentuknya macam-macam. Kadang-kadang dari hal-hal yang sehari-hari atau dari luar ya. Nah,
ketika dia mengalami masalah untuk menghadapi tekanan yang muncul, kemudian dia juga mengalami masalah ketika mengembangkan potensinya, harusnya dia mampu berbicara, jadi tidak bisa berbicara, harusnya dia mampu berkarya, akhirnya tidak muncul karyanya, kemudian fungsi bekerjanya terhambat, harusnya dia bekerja jadi tidak ingin bekerja, dan secara sosial di masyarakat dia juga menutup diri. Kalau poin-poin yang saya sebutkan tadi terganggu, berarti kesejahteraan kesehatan psikologisnya atau kesehatan mentalnya dalam kondisi terganggu. Nah, jadi kalau mau sehat secara mental, fungsi-fungsi yang disebutkan tadi itu selayaknya terpenuhi. Begitu Bu Mila. Berarti indikator seseorang itu sehat mentalnya adalah ada highlightnya sejahtera. Benar. Sejahtera di sini adalah dia mampu produktif secara individu maupun sosialnya juga bagus, Bu ya. Juga tadi dikatakan mampu mengatasi berbagai tekanan di luar diri. Luar biasa ya, Bu. Oke. Nah, bagaimana Bu kira-kira misalnya seseorang dalam kehidupan kita itu pasti mengalami stres ya. Ya, betul. Nah, bagaimana stres sehari-hari itu dapat mempengaruhi kesehatan mentalnya Ibu? Baik, hubungan stres dengan kesehatan mental ya, kalau bisa kita bilang kira-kira seperti apa gitu ya. Manusia itu pasti mengalami stres panjang hidupnya, ya. Mulai dari proses kelahiran, belum lagi ibunya yang melahirkan, kemudian proses dia untuk bisa bertumbuh dan berkembang, kita pasti menemui stresor, gitu. Nah, kemudian stres itu akan muncul, ya, stresor itu akan mampu mempengaruhi seseorang menjadi stres kalau ada kondisi ketidaksesuaian antara idealita dengan realita. Nah, kita ini kan pasti maunya itu banyak ya, maunya A, yang muncul B. Makanya ada istilah idealita tidak sama dengan realita. Muncul tekanan dalam kondisi yang tidak diinginkan. Tapi stres itu sendiri sebenarnya ada dua bentuk. Yang pertama itu eustress dan distress. Bedanya apa? Kalau eustress ini adalah stres yang muncul tapi efeknya malah membuat positif. Eustress. Tapi kalau stres yang efeknya malah membuat negatif, itu namanya distress. Nah, jadi tadi kita sepakati bahwa stres itu nggak bisa dihindari dalam kehidupan. Pertanyaannya adalah, ketika stres itu ada menghampiri dalam hidup kita, efeknya mau kita buat yang mana nih? Apakah stres itu akan menjadi positif, maka dia disebut eustress, atau efeknya jadi negatif, atau jadinya distress? Pertanyaannya, emang yang positif itu kayak mana? Emang stres itu benar nggak sih bisa buat positif? Contoh nih, mahasiswa ya, sering interaksi nih antara dosen dengan mahasiswa. Dosen buat deadline seminggu lagi, itu kan stresor ya, mahasiswanya jadi waduh gimana nih. Ketika stresor itu datang, deadline itu muncul, mahasiswanya malah mengambil deadline itu sebagai motivasi dia untuk mengejar deadline itu dengan belajar, ngumpulin artikel, kemudian dia kerjakan tugasnya, lalu dia kumpulkan bahkan 1 hari atau sebelum deadline itu muncul, itu positif. Makanya stresor itu juga perlu, karena kalau ketika bagi beberapa individu ketika nggak ditekan begitu, dia udah hilang sinyal gitu ya. Sama kayak di rumah juga, ketika ibunya mungkin ya buat ultimatum tuh, kalau kamu tidak mengerjakan ini, mama potong uang jajanmu gitu. Untuk hal-hal yang sederhana itu perlu, dengan stresor itu dia jadi motivasi. Tapi bagi yang tidak bisa mengkondisikan hasil dari stres ini untuk bisa positif malah jadi negatif, ini yang perlu kita bahas hari ini. Dengan deadline dia malah, aduh udah deh, akhirnya tidur sampai jam 2 pagi, suntuk nih mikir tugas ada gitu ya mahasiswa ya. Aduh gimana ini, deadline-nya terlalu cepat, bukannya malah dikerjain malah nongkrong, ngobrol gitu ya. Nah itu bisa jadi distress, ujungnya malah jadi masalah. Nah jadi hubungan stres dengan kesehatan mental tuh ke situ arahnya, ya kan? Jadi stres itu pasti ada, cuman kita yang mengkondisikan, mau dia berpotensi positif atau negatif. Kalau dia positif, maka dia akan membuat mental kita menjadi sehat, ya kan? Karena kalau dia eustress, ujungnya kemana? Jadi makin semangat tuh, motivasinya bertambah. Tapi kalau jadinya negatif, maka mental dia akan sakit, atau kita sebut dengan mental illness. Begitu. Siap. Oke, berarti bisa dikatakan Bu ya, stres itu
jenis emosi yang ibaratnya itu tergantung kita meresponnya. Benar. Ya, jadi artinya kadang stigma dari setiap orang tuh kalau stres ya udah pasti negatif aja Iya, ya. benar. Tadi kita dapat ilmu baru Sobat Inspira, ternyata stres itu adalah sinyal yang mana bisa jadi data. Di mana data itu bisa kita respon mau negatif atau mau positif. Tadi beliau mengatakan ada eustress. Kalau eustress berarti kita akan menjadikan respon kita positif terhadap stres itu. Kalau di stres berarti sebaliknya, kita akan cenderung bersikap negatif terhadap stres yang terjadi. Jadi jangan langsung menyimpulkan ya kalau stres ya udah negatif aja terus. Oke, luar biasa. Oke, baik. Kemudian Ibu, ini sangat penting juga untuk kita sebagai orang awam ya, karena terkait dengan tanda-tanda bahwa kita perlu lebih memperhatikan kesehatan mental kita, Bu. Gimana sih, Bu, tanda-tanda kalau misalnya mental kita lagi nggak bagus nih, atau sebaliknya gitu? Nah, jadi kalau orang yang kena sakit, apa ya, kita bilanglah flu gitu ya, hidungnya meler, kelihatan ya, terus juga kepala pusing gitu. Nah, kalau orang stres tuh ciri-cirinya apa? Yang tadi ada yang tadi sebutkan itu ada beberapa yang sangat mudah kita kenali. Pertama, dia menarik diri ya. Ya, orang yang punya tekanan dan itu membuat dia tidak sanggup mengekspresikan diri itu biasanya dia menarik diri. Ya, dia yang harusnya mau kumpul-kumpul sama temannya jadi nggak mau. Kemudian kemampuannya potensinya menurun. Nah, ada yang pernah perhatiin nggak kalau teman-teman kita itu yang biasanya dia pinter, tiba-tiba nilainya turun gitu ya. Bisa jadi dia ada tekanan yang dia nggak mampu kendalikan, menjadi distres, karena nggak semua juga memang stres itu mampu kita kendalikan, makanya kita butuh tenaga profesional. Tapi seperti yang saya bilang, tetap ada jalan gitu. Jadi kalau kita udah nggak bisa handle nih, kita nggak mau jadi distres nih, kita mau positif nih, kita minta bantuan. Kalau memang besar banget. Nah, jadi tadi yang pertama tadi bisa kita lihat dari dia menarik diri, contohnya, kemudian potensinya menurun ya. Kemudian ada juga gangguan fisik ya. Ada yang kalau kita bisa sebutkan seperti contoh-contoh psikosomatis ya, muncul sakit mah lah katanya ya. Kalau di kedokteran itu ada yang terindikasi ini gara-gara kamu stres gitu kata dokter ya. Kemudian juga bisa jadi hilang nafsu makan begitu ya. Nah, indikasi-indikasi yang saya sebutkan tadi itu yang sangat mudah dan bisa kita pahami. Walaupun gejalanya sama, tapi ketika mungkin secara medis dan secara langsung kalau kita tanya bukan karena faktor di luar, bisa jadi karena tekanan yang luar biasa yang kita sebut stres tadi. Gitu, Bu. Oke. Jadi tanda-tanda itu juga sangat perlu juga kita kenali ya, Bu ya. Yang pertama, Sobat Inspira, tanda-tandanya ketika mental kita atau kesehatan mental kita lagi bermasalah itu ada pada poin 1, ketika kita menarik diri. Kemudian yang kedua adalah potensi diri kita mulai menurun nih. Jadi sudah nggak produktif lagi ya, Bu ya. Kemudian yang ketiga ada masalah terkait dengan fisik kita yaitu psikosomatis. Kemudian berikutnya adalah hilang nafsu makan. Itu beberapa indikator yang bisa kita kenali dalam diri kita. Nah, kalau misalnya itu ada terjadi nih Bu di diri kami misalnya sebagai generasi muda, kira-kira apa solusi Bu terkait dengan masalah kesehatan mental tersebut? Baik, seperti yang gue bilang, ini udah terlihat kayaknya aku punya ciri-ciri nih gitu ya, mengalami gangguan tekanan mental gitu ya, mengalami gangguan psikologis gitu ya. Cara yang bisa kita lakukan itu ada beberapa hal ya. Pertama, kita harus mengenali diri kita. Artinya gini, kita ini tipe seperti apa? Apakah kita ini memang orang yang mudah terpengaruh atau yang memang orang yang bisa membuat jeda dulu ketika ada tekanan. Ketika kita memang tipe orang yang mudah merespon situasi, kita harus pandai menjaga jarak, gitu. Kalau bisa kita bilang dengan bahasa orang Medan tuh gini ya, yang sumbu pendek ya. Sumbu pendek itu dia cepat banget gitu. Kalau ada sesuatu yang nggak sesuai itu langsung terekspresikan dengan suara kah, ngambek kah, atau apalah gitu yang mungkin menjadi ciri khasnya. Jadi kita kenali dulu diri kita. Kalau menurut kita, saya nih orangnya yang tergolong cepat nih, susah nih kalau udah ketemu sama A gitu, mungkin stresornya bentuknya manusia ya, mungkin ya. Nah, jadi pandai kita menjaga jarak.
Nah, kalaupun kita mau berhadapan atau mau ketemu dengan masalah yang menurut kita ini akan menjadi stresor kita, persiapkan diri. Gitu, setidaknya kita dalam kondisi yang ya nggak bad mood amat lah, kan bisa ya. Makanya mengenali diri itu penting. Nah, seandainya pun kita ketemu tanpa kita inginkan atau tanpa kita harapkan, dengan cara kita mengenali diri kita bisa mungkin spend jarak kah gitu ya, kenali diri kita. Kemudian kenali stres yang datang itu, stresor itu seperti apa. Misal bentuknya dosen gitu ya. Nah, kenali tuh gimana nih karakter beliau, maunya beliau itu seperti apa, begitu ya. Kenal gitu, jangan malah buat sekat-sekat, buat dinding, akhirnya nggak ketemu-ketemu, nggak jadi-jadi bimbingan misalnya ya, kalau kita lagi ada tugas kuliah. Kenali stresor kita. Kalau misalnya stresornya itu, contoh sederhana gini, stresor kita itu jalan yang berlobang. Dengan kita mengenali bentuk jalannya, di mana belokannya, di mana lubang yang harus kita hindari, itu akan lebih mudah kita untuk mengendalikan kendaraan atau jalan kaki yang mau kita lalui, gitu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita harus mampu mencari sesuatu yang menumbuhkan rasa bahagia dalam diri kita. Karena untuk bisa mengendalikan stres itu butuh rasa bahagia. Jadi orang yang bahagia itu pasti lebih kuat menghadapi tekanan yang muncul dibanding orang yang tidak bahagia. Orang yang bahagia itu lebih kreatif, lebih inovatif, dan penampakan dan penampilannya pun biasanya kan lebih menyenangkan. Jadi stresor itu pun akan otomatis akan terbawa juga menjadi sesuatu yang bisa dikendalikan kalau kita menghadapinya dengan lebih siap, atau bahasa saya tadi lebih bahagia begitu. Jadi carilah sesuatu yang bisa membuat kita bahagia, senang, imbangi gitu. Kira-kira begitu Bu Mila. Oke, gimana nih Sobat Inspira, luar biasa. Semakin bertambah ya keilmuan kita dari penyampaian Umi Hayriah tadi terkait dengan bagaimana sih cara kita pada saat mengalami bentuk ketidaksehatan mental tadi. Tadi yang bisa saya tangkap adalah yang pertama, kita perlu sekali untuk kenal diri kita. Karena dengan kita kenal diri kita jadi lebih paham apa yang membuat kita nyaman dan apa yang tidak membuat kita nyaman, gitu ya. Lalu yang kedua adalah kenali medannya. Artinya apa? Kita perlu tahu apa tantangan yang bakal kita hadapin supaya kita bisa siapin dari awal nih. Sekiranya itu lubang ya kita bisa siapin. Oh, kita nggak akan jalan mendekati lubang itu. Itu analogi yang tadi beliau sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah mencari sesuatu yang membuat kita happy, yang membuat kita bahagia. Pasti setiap orang itu memiliki hal yang membuat dia interest. Nah, itu bisa dijadikan sebagai sumber kebahagiaannya. Tapi tentunya yang positif ya Umi ya. Betul. Oke, luar biasa. Nah, oke, berbicara mengenai sumber kebahagiaan nih, Ibu, kita berbicara sumber kebahagiaan yang dimiliki oleh generasi-generasi gitu. Kan kita mengenal ada yang namanya generasi milenial, generasi Z, kemudian juga ada juga generasi X, generasi baby boomers gitu. Yang mana generasi milenial itu kira-kira kelahirannya tahun 8196. Ibu, yang mana usianya sekarang pasti sekitaran 24-39. Kemudian generasi Z itu usia kelahiran 97 sampai 2012 gitu ya. Kemudian juga ada generasi baby boomers yang mana usia old ya, kayak udah berusia lanjut gitu ya. Kadang itu juga mereka stres Bu ya, atau memiliki kesehatan mental yang bermasalah. Nah, kira-kira bagaimana pandangan dari Ibu sendiri terkait dengan sumber kebahagiaan yang berbeda-beda, namun tentu tantangannya juga beda-beda gitu. Ya, betul. Kira-kira gimana cara pandang bagi setiap orang tersebut? Ya, ini apa ya, pembahasan yang menarik ini yang disampaikan Bu Mila. Jadi kita tuh kan udah banyak dengar penelitian tentang macam-macam generasi ya. Ada lost generation, baby generation, silent generation, baby boomers ya. Kemudian generasi X, Y, Z ya, kemudian generasi alpha ya. Nah, ini memang benar adanya bahwa mereka tuh bertumbuh di kondisi yang berbeda-beda ya. Kita mulai mungkin kalau dari lost generation, greatest and silent sudah lah ya, mereka itu mungkin udah hampir punah gitu ya. Baby boomers ini jadi topik yang menarik karena mereka ini masih produktif di kalangan dunia pendidikan misalnya ya, atau di dunia bisnis gitu ya. Mereka masih berfungsi secara
seharian, tapi mereka punya masa perkembangan yang berbeda. Jadi kalau yang saya baca di beberapa literatur itu kan baby boomers ini disebut boomers itu karena memang mereka itu lahir setelah selesai perang dunia kedua ya. Jadi setelah perang, kemudian pertumbuhan itu banyak, bayi-bayi banyak lahir karena memang pemerintah saat itu rata-rata menginstruksikan ayo banyak anak gitu. Nah, jadi pertumbuhannya seperti itu dan mereka ini bertumbuh dan berkembang di situasi yang memang butuh perjuangan. Mereka itu kalau bisa kita sebutkan begini dia, orang-orang yang memang sangat menghargai proses gitu. Jadi orang-orang yang seperti ini tuh akan menjadi melekat karakternya karena ada kesakitan di dalamnya, ada kepahitan di dalamnya. Nah, ketika mereka mendapatkan sesuatu, nilainya akan sangat berharga. Sementara kita kaitkan nih dengan generasi yang bertemu dengan mereka di masa sekarang ini. Katakanlah misalnya kalangan pendidik ketemu dengan Gen Z yang mereka itu sudah sangat dimanjakan dengan digital. Semua itu serba mudah. Sementara ketemu mungkin katakanlah dengan dosen-dosen ya gitu ya, yang dengan pemahaman ya mereka tuh harus manual gitu, mereka harus ngerasain dulu, misalnya 3 hari nggak tidur. Nah si Gen Z ini nggak perlu 3 hari, 1 jam bisa siap gitu. Mereka mungkin butuhnya di pendalaman materi ini gitu. Sementara si dosen ini mungkin menganggap nggak apa-apa nanti kamu bisa tahu sendiri, tapi kamu harus lewatin ini dulu. Nah, jadi karakter yang berbeda tadi itu ketika dibenturkan bisa membuat miskomunikasi. Katakanlah si Bibi ya, saya bilang baby boomers sudah sebutkan Bibi, si Bibi mengatakan yang ini kurang aktif, kurang respon, sementara si Gen Z ini bilang dosennya nggak peduli, terlalu mempersulit, itu ya bahasa yang sering kita dengar gitu ya, dosennya mempersulit gitu, padahal bukan seperti itu. Nah, pertanyaannya, emang apa ya, tim mereka tuh nggak punya karakter dan tanggung jawab sih untuk menyelesaikan ini gitu. Sebenarnya bukan di situ, tapi lebih kepada stresor juga. Dunia pendidikan itu kan juga punya tekanan. Dosen juga bukan orang yang lepas dari tekanan yang bersifat pendidikan. Bisa jadi mungkin saat mahasiswanya menjumpai dia juga dalam kondisi yang mungkin tidak di titik penerimaan. Muncullah karakter dasarnya tadi, gitu. Nah, jadi ya mau nggak mau ada salah satu yang tercerahkan untuk hari ini gitu ya, bahwa ketika ini terjadi ada pertanggungjawaban kita nanti gitu ya. Mungkin di mahasiswa juga kalau tidak bisa menyesuaikan diri dengan karakter dosen yang mungkin harus ada proses, ya kalah juga kan gitu ya. Dosen juga begitu gitu kan, ada penilaian dari kampus gitu, jadi memang harus open minded nih ya. Jadi mungkin acara ini bisa membuka pemikiran ke para tenaga pengajar bahwa memang ada hal yang mungkin mesti saling memahami begitu. Mereka bukannya tidak sopan, mahasiswa itu bukannya nggak sopan, bukannya nggak menghargai dan menghormati, bukan. Tapi memang cara berpikir mereka terbentuk dengan dunia digital yang serba instan. Jadi mesti saling, dan begitu juga mahasiswa pahami bahwa dosen itu juga mereka punya ciri khas tersendiri. Ya, buatlah manualnya, buatlah kerangkanya, jangan ujuk-ujuk udah muncul aja hasilnya gitu dengan teknologi AI gitu ya. Persentase cuman sekian menit udah ada fasilitas yang mau kita gunakan, judul aja sekarang ya Bu Mila ya, betul. Udah keluar PowerPoint-nya gitu. Sementara kayak saya gitu, generasi kayak saya yang masih manual gitu, saya cari dulu judul, kan lebih menikmati begitu gitu. Justru kalau yang udah tersedia langsung itulah ya, contohnya begitu ya. Misalnya nih saya kayak hari ini judul kesehatan mental, walaupun saya udah mendalami proses pendidikan di judul-judul ini, kan saya butuh yang terstruktur nih biar nanti membicarakannya lebih terstruktur juga ya. Nah, saya lebih nyaman satu-satu karena memang fase yang saya alami itu begitu prosesnya. Bukan nggak bisa gitu, saya juga punya aplikasinya nih, tinggal saya buat judulnya, keluar tuh PowerPoint yang terkait judul ini. Tapi saya malah nggak menikmatin itu gitu ya. Untuk prosesnya itu bener gitu. Konon lagi yang lebih di atas saya lagi usianya gitu. Nah, jadi mesti saling. Dan gini Bu Mila, pertemuan dua generasi ini di dunia pendidikan itu, kemarin saya baca beberapa artikel itu sekitar 3-5 tahun lagi itu akan terjadi. Baru akan terjadi lost generation juga gitu. Jadi ya memang
ya mau nggak mau ya harus ada pencerahan juga di kampus gitu. Jangan bertambah kasus-kasus mahasiswa yang tidak bisa ya menyelesaikan tugas-tugasnya begitu. Oke. Nah, sungguh sangat ada kesenjangan Bu ya, yang betul. mana baby boomers generasi yang dibentuk itu dari kesakitan bisa dibilang, dari perjuangan-perjuangan yang sangat sulit gitu. Tapi justru mereka lebih mentalnya kuat gitu Bu. Nah, kemudian generasi milenial ke generasi Z itu mudah dengan segala kondisi, tapi justru mentalnya malah tidak sekuat mental orang-orang yang dibentuk dengan perjuangan. Itu kenapa bisa seperti itu, Bu? Kira-kira. Dan kalau misalnya itu terjadi, dan itu memang faktanya, Bu, yang saya temukan juga di saat ngajar gitu ya, ketika diberi tugas yang bisa dikatakan itu masih level kemampuan berpikir C3, Bu. Kayak aplikatif, bagaimana menerapkan konsep dengan materi yang udah diberikan. Itu mereka udah ada yang sedikit protes, misalnya kok sulit banget Bu gitu. Nah kira-kira gimana Bu solusinya itu? Dan mungkin solusinya tidak hanya dari pendidik aja Bu, tapi juga peserta didiknya. Apa kira-kira yang perlu mereka tempa dengan dirinya sehingga kemampuan untuk berjuangnya itu muncul? Gimana Bu? Ada nggak langkah-langkahnya untuk Gen Z ini Bu? Jadi gini Bu Mila, saya akan mulai dari beberapa temuan saya di meja konsultasi. Yang klien saya itu memang punya masalah belajar di tingkat SMA, ya. Nah, jadi kalau dibahas apakah memang generasi yang saat ini itu tidak bisa tertantang dengan apa ya, dengan katakanlah ujian atau cobaan-cobaan di dunia pendidikan, ternyata kalau saya lihat tidak bisa juga digeneralisasi. Kenapa? Karena memang ada satu hal yang saya lihat agak menarik nih Bu Mila. Gini, Bu Mila dan teman-teman pasti tahu juga dengan konsep tipe belajar. Oke. Ada yang kinestetik, ada yang audio, ada yang visual begitu ya. Pernah nggak nemuin kasus gini? Ini mahasiswa nggak lulus gitu. Terus kayak ada masalah gitu dengan komunikasinya. Nah, ternyata setelah dibantu dengan pendekatan pendidikan, menemukan bahwa ini anak bukan tipe yang visual gitu. Nah, ketika dirubah metode belajarnya, dia lagi lebih berprestasi. Nah, saya kok menemukan gini ya Bu Mila, walaupun ini mungkin akan ada diskusi lebih panjang lagi dengan para ahli ya, saya menemukan begini. Sebenarnya Gen Z atau generasi Alpha lah yang mungkin akan kita temui lagi nanti generasi berikutnya ya, itu mereka tuh bukan nggak tertarik atau tidak tertantang untuk menyelesaikan masalah. Nilai juang itu kan terlihat ketika dia bertahan ya Bu Mila ya, gitu ya. Dia mau bertahan untuk menyelesaikan sampai akhir, itu bisa kita lihat sebagai sebuah tekad, dan itu berarti dia siap untuk menerima tekanan. Dan saya pikir bukan karena dia tidak tertantangnya, tapi kurang minat gitu. Nah, apakah mungkin nanti jadi pembahasan lebih lanjut? Saya melihat gitu, apakah memang karena sistem pendidikan kita sekarang ini yang belum memenuhi konsep digital yang mereka anut, yang sudah mereka nikmati gitu ya. Karena kan sama seperti tadi Bu Mila, dosen-dosen ini kan generasinya milenial atau yang lebih di atasnya lagi, yang pakai konsep memang ya disajikan gitu ya, masih konvensional. Benar, konvensional. Nah, sementara mereka mungkin butuh konsep yang lebih sesuai dengan minat mereka gitu. Apakah itu gitu ya? Saya melihatnya ada arah ke sana gitu. Karena saya pernah mendapati komunitas yang memang mereka itu generasi yang sangat menikmati digital, tapi nilai juangnya juga bagus gitu, karyanya keren-keren gitu. Jadi saya berpikir enggak juga ya gitu. Mereka tuh buat drama, buat film yang mereka tuh jual. Ada, saya juga nggak tahu webnya apa gitu ya, yang mereka tuh memang ngerjainnya sampai malam-malam gitu ya. Jadi saya pikir ini kalau nggak punya nilai juang yang tinggi nggak mungkin nih gitu ya. Nah, tapi mereka menikmatin itu karena fasilitasnya terpenuhi. Ada donatur gitu ya, terpenuhi gitu. Mereka mau speaker yang standarnya ini dapat gitu, tahan gitu Bu Mila. Dan mereka anak yang baik-baik. Secara ibadah mereka laksanakan, komunikasinya bagus, santun, tanggung jawab gitu. Nah, jadi apa begitu ya? Bisa jadi karena memang saya juga belum nemu sih apakah memang nilai juang yang dikatakan tidak terlihat di generasi
Z dan Alpha ini karena karakter atau memang karena situasi yang mungkin tidak memenuhi kebiasaan mereka gitu. Oke, luar biasa. Berarti itu dari aspek pendidiknya yang mana harus mengenali tipe belajar yang dimiliki oleh peserta didiknya, Bu ya. Jadi kita dapat informasi bahwasanya tipe-tipe belajar itu setiap anak atau peserta didik itu beda-beda. Ada yang kinestetik, ada yang naturalistik, Bu ya, ada yang verbalis dan sebagainya. Nah, mungkin Bu kalau dari sudut pandang si peserta didiknya sekarang, Bu. Mungkin karena saya pernah baca, Bu, salah satu penelitian itu mengatakan bahwasanya memang Gen Z atau millennials itu memang mental atau daya juangnya itu sangat rendah. Kenapa? Karena mereka disuguhi oleh berbagai kemudahan tadi, yang mana baby boomers kan sangat bisa berjuang karena memang fasilitasnya tidak lengkap, maka mereka yang harus kuat sendiri gitu. Sedang mereka yang Gen Z itu ya diberi kemudahan sehingga daya juangnya itu ternyata berpengaruh. Nah itu Bu, gimana kalau dari aspek si peserta didiknya menerjemahkan hasil penelitian itu, kira-kira apa yang perlu mereka lakukan, Bu? Ya, jadi kita udah dapat tiktokannya nih ya Bu Mila. Jadi yang saya maksud itu seperti yang Bu Mila barusan jabarkan gitu ya, bahwa generasi yang sudah terfasilitasi dengan teknologi ini, mereka tidak merasakan proses yang dirasakan oleh orang-orang di atas mereka, ya usianya di atas mereka. Terus gimana nih? Apa yang harus mereka lakukan gitu? Nah, jadi seperti yang tadi di awal saya singgung sedikit bahwa kita tuh memang kalau memang mau menghasilkan katakanlah lisensi di sebuah pendidikan kan logisnya itu memang harus ngikutin proses. Itu dulu dipahami gitu. Kita nih kuliah. Ya kalau mau selesai mau dapat ijazah ikutin proses. Dudukkan dulu itu. Kadang-kadang yang generasi muda ini ya, generasi Z ini tidak mendudukkan itu. Mereka menganggap ijazah nggak penting loh Bu Mila. Jadi mereka ngerasa bisnis atau di luar hidup tanpa ijazah itu bisa. Itu versi mereka. Walaupun ternyata itu nggak semua benar loh, adik-adik teman-teman gitu ya. Mungkin mereka lihat ini kali ya YouTuber yang bisa dapat miliaran dari cuman konten doang gitu ya. Sementara dia sudah jalani proses itu sampai semester 5 gitu. Bayangin udah sejauh itu. Nah di titik yang harusnya dia selesaikan, ya walaupun dia sekali-sekali ya gimana ya, kalau orang tuanya lagi nelpon atau jumpa, orang tuanya bilang tolong ya nak selesaikan yang kamu sudah mulai, dia motivasi, tapi dia nggak tahu nih apa yang mau dia kejar. Kita bilanglah ijazah ya, dia harus berpikir bahwa itu memang harus dia dapatkan. Dudukkan dulu realita itu, jadi dia ngerti nih mau ngapain. Jadi kalau kita udah tahu bahwa di sebuah instansi itu ada proses yang harus dia jalankan, kita mungkin bisa lebih realistis. Nah, kemudian yang kedua, ikutin aturannya. Yang tadi, itu kan kita bilanglah proses itu mungkin jadi bagian dari stresor kita di dunia pendidikan. Kenali yang tadi, kita kenali. Mau nggak mau gitu, ikutin jadwalnya, jumpain orang-orangnya gitu kan. Jangan dulu memikirkan nanti seperti ini, jangan, ikutin dulu gitu. Nah, dan jangan lupa bahwa ketika fasilitas yang kita inginkan versi kita nih, yang adik-adik teman-teman mahasiswa ini merasa kok kayaknya enggak ini banget gitu ya, aduh menyusahkan banget, itu tidak bisa kita samaratakan. Di dunia pergaulan boleh, ya, atau kita sambilan kuliah kan ada juga bisnis tuh ya, bisnis online dari sekian menit udah bisa menghasilkan data sekian banyak gitu. Itu mau kita samakan di dunia pendidikan, ternyata nggak compare. Dudukkan lagi tadi bahwa ini bukan dunia saya, ini dunia yang sudah terbentuk dalam sistem katakanlah pendidikan yang ada di dunia saya, di hidup saya. Bedakan gitu. Nah, jadi kalau di tempat kita, di komunitas pergaulan kita bisa deadline dengan cara kita berteknologi, tapi ketika masuk ke sistem pendidikan yang hari ini ada juga aturannya, kita harus bisa menurunkan standar itu, gitu ya. Selama ini saya lihat mereka pukul rata, Bu Mila. Jadi mereka ngerasa, aduh, kok masih begini ya, masuk kelas, nunggu, itu mereka tuh nggak
apa ya, aduh kalau saya di luar ini, anak ada klien saya yang begitu, yang dia tuh mahasiswa tapi sambilan bisnis, aduh nunggu dosen sekian lama, 2 jam nunggu, saya di luar udah sekian banyak penjualan gitu. Jangan disamakan ya, jadi tolong didudukkan mana dunia yang memang bisa kita kendalikan dengan ya ini kita lah ya, kemauan kita ya, dengan dunia yang memang harus kita ikuti begitu. Nah jadi mungkin mendudukkan logika itu mungkin salah satu solusi ya Bu Mila ya, supaya kita bisa menempatkan situasi yang tidak sesuai menjadi sesuai aja dengan kita gitu. Oke, luar biasa. Gimana nih Sobat Inspira yang khususnya bagi penonton dari Gen Z atau Millennials? Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwasanya bagi kita sebagai Gen Z atau Millennials, hal yang perlu banget kita lakukan adalah eh, yang bisa di-highlight ya, beliau mengatakan jangan tergiur dengan kesuksesan yang instan tadi. Karena nilai diri kita tuh tidak dibentuk dari apa yang berhasil kita dapatin, tapi bagaimana kita berjuang mendapatkannya gitu. Jadi di sana kita harus punya nilai atau karakter sehingga bisa membedakan kita dengan orang lain. Kemudian yang kedua adalah perlu banget kita sebagai Gen Z atau millennials itu tahu minat kita di mana dan berusaha berjuang mendalami hal yang sedang kita minat tersebut agar terbentuk sosok yang ahli di bidangnya, karena itu juga perlu perjuangan ya, seperti itu, luar biasa. Nah, ini waktunya sudah mendekati sesi terakhir Ibu ya. Namun di sini sebelum mengakhiri sesi ini nanti insya Allah ada beberapa pertanyaan dari netizen yang budiman nih, luar biasa. Namun sebelum masuk ke sesi tanya jawab dengan netizennya, ada beberapa pertanyaan terakhir nih Bu, terkait dengan kesehatan mental itu sendiri. Nah, terkait dengan kesehatan mental, kita mengenal ada yang namanya meditasi, mindfulness, kemudian juga teknik relaksasi. Nah, kira-kira menurut Ibu sendiri, mana sih Bu yang paling efektif untuk meningkatkan kesehatan mental bagi semua generasi nih Bu? Baik, jadi kalau cerita meditasi, kemudian juga ada teknik-teknik relaksasi, itu sekarang viral ya di kalangan kaula muda ya, itu memang jadi solusi ya, karena memang terviralkan, sesuatu yang viral itu kan jadi banyak digemari ya, karena ada proses belajar di situ. Apakah itu bisa menjadi solusi kita untuk menjaga kesehatan mental, itu pertanyaannya ya. Mungkin secara umum ya, kita boleh cari kalimatnya begini, cara-cara apa saja pun bisa menjadi sebuah penolong untuk menjaga kesehatan mental selama fungsinya kita dapati. Kita bilanglah meditasi, relaksasi, atau diskusi mindfulness gitu ya. Itu bisa menjadi solusi ketika memang ada di sana situasi yang menenangkan, membantu kita fokus, mengalihkan sementara dan mampu mengendalikan tekanan yang mempengaruhi. Nah, saya kemarin tuh ada sempat membaca artikel yang juga viral itu tentang aliran stoikisme ya. Oh iya. Itu kan dari filsafat ya. Iya. Itu bahkan komunitasnya sekarang makin banyak ya mengeluarkan video-video yang berfungsi untuk menenangkan ya. Kalau tidak salah itu kan stoikisme itu kan ujungnya adalah ada mengajarkan ya, yang saya pahami di beberapa tulisannya itu begini, mengajarkan bahwa ketika kita sudah nggak sanggup dengan situasi yang menekan, kita harus pahami bahwa ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan tidak kita kendalikan. Jadi fase yang membuat kita itu akhirnya menyerahkan kepada satu takdir, ini tidak bisa saya kendalikan. Jadi saya pahami ada yang memang akan menjadi tanggung jawab kita, ada yang tidak. Nah, jadi kalau misalnya ditanya apakah itu efektif, sekali lagi bentuknya boleh macam-macam gitu ya. Kalau sederhananya kan meditasi ya. Meditasi itu kan konsepnya menenangkan, menambah titik fokus. Ya, karena memang orang yang mengalami masalah mental butuh itu. Dia butuh tenang, dia butuh fokus untuk bisa memberi efek menyenangkan dalam dirinya. Tapi ada satu hal nih yang mungkin jadi catatan juga buat kita. Ada satu kegiatan yang rutin kita buat yang juga bisa memberikan efek menenangkan dan fokus itu. Apa itu? Ibadah gitu. Nah, jadi
jangan lupa bahwa kita tuh sebenarnya sebagai orang yang mempercayai adanya Tuhan, Sang Pencipta, kita punya ibadah kita masing-masing. Dengan kita menjalankan ibadah, di dalamnya itu tanpa kita sadari kita sudah mengarahkan diri kita untuk tenang, untuk fokus, dan tadi nilai tadi menyerahkan kepada titik-titik atau hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi kalau kita menjalankan ibadah sesuai dengan standar yang kita yakini, ya kita nggak perlu cari kemana-mana sebenarnya, gitu ya. Tapi dipahami bagaimana caranya yang benar, kemudian esensi ibadahnya seperti apa, begitu. Nah, selain kita dapat penenangan jiwanya, dapat pahalanya juga, gitu. Kita juga terselesaikan secara manusia yang punya tanggung jawab kepada Yang Maha Kuasa. Oke, Gitu, Bu Mila. Nah, ya gimana nih Sobat Inspira, sudah dapat ilmu baru bukan? Yang mana tadi meditasi, mindfulness, ataupun teknik relaksasi manapun itu tergantung kitanya. Fungsionalnya itu tergantung kita yang sedang merasakan mental tersebut. Mana nih kira-kira yang cocok buat kita. Namun kembali lagi kata Ibu Hairiyah tadi, bahwasanya terlepas dari berbagai macam opsi untuk memilih jalan menyehatkan mental, yang paling penting adalah kita kembali ke fitrah kita sebagai manusia, yaitu beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena kembali lagi kita diciptakan oleh Yang Pencipta, yang mana yang paling tahu tentang kita. Pasti solusinya juga ada di Tuhannya kita gitu. Kemudian juga tadi dikatakan bahwasanya ada yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan. Itu yang harus sekali kita tanamkan dalam diri. Kalau memang itu kendalinya kita, monggo kita berusaha untuk cari solusi. Namun jika itu di luar dari kendali kita, serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nggak usah dipikir-pikirin lah gitu. Oke, dan yang terakhir nih Ibu, jika tadi masalah mental dialami oleh diri kita, lantas bagaimana jika kesehatan mental itu dialami oleh di luar diri kita? Bagaimana kita bisa membantu orang lain yang mungkin mengalami masalah kesehatan mental tersebut? Baik, kita ini kan tidak bisa lepas dari orang lain. Manusia yang satu membutuhkan manusia yang lain, ya. Kalau bahasa saya ya, secara umum tuh bisa disimpulkan dengan support system, ya. Jadi support system itu adalah situasi di sekitar kita yang memberikan dukungan kepada diri kita. Jadi kalau ada di sekitar kita yang mengalami gitu, nah kita tuh seperti apa sebenarnya gitu ya, apa yang harus kita lakukan, dan sebenarnya perlu nggak sih kita care gitu sama orang-orang yang punya masalah mental atau gangguan atau tekanan yang sederhana aja gitu ya. Nah jadi pertama yang tadi kita harus pahami bahwa hari ini bisa jadi kita bebas, teman kita yang ada bermasalah, kalau saya di posisinya gimana gitu, nggak ada yang peduliin, itu dulu ya. Kita tuh saling membutuhkan, jadi dengan begitu ada keinginan kita untuk care, peduli dengan dia ya. Jadi kita yakinkan bahwa saya dipertemukan dengan orang yang bermasalah, berarti saya punya fungsi nih untuk membantu dia. Penting banget sebenarnya support system itu. Kita itu memang harus menjaga orang-orang yang mendukung kita. Bayangin nih kalau orang-orang di sekitar kita itu memang punya karakter yang manipulatif, abusive, toxic. Kira-kira kita sehat nggak secara mental? Nggak sanggup. Nah, jadi orang yang mungkin hari ini tidak beruntung, mentalnya lagi bermasalah, bisa jadi di lingkungan dia tuh ada gitu yang karakter toksiknya dominan, manipulatif gitu, dan dia menghadapi itu dan dia nggak sanggup, akhirnya bermasalah lah kesehatannya. Dia menarik diri, kemudian dia juga jadi arogan. Nah, kita lihat, oh ini perlu bantuan nih gitu kan. Nah, masuklah kita ke dunianya menjadi orang yang support gitu ya. Dengan segala keterbatasan, kita mencari hal-hal yang bisa membantunya. Ya. Bentuknya macam-macam ya. Yang paling sederhana itu kita bisa membantunya dengan hadir di sebelahnya, berada di sampingnya, hadir tanpa menggurui. Kadang-kadang orang yang bermasalah secara mental itu, Bu Mila, itu nggak butuh nasihat. Justru kalau kita nasihatin makin begah gitu ya. Ya kita hadir di sampingnya gitu ya. Kemudian apa? Menjadi bagian dari solusi. Nggak mesti kita terjun langsung, nggak. Karena konsep menyelesaikan masalah itu adalah bukan kita menyelesaikan masalah orang lain, tapi saya ulang ya, konsep menyelesaikan masalah orang lain adalah bukan menyelesaikan masalah seseorang, tapi membantu seseorang mampu menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau ada orang nih bermasalah, kita bantu, kita menyelesaikan, dia nggak akan pernah selesai dengan masalah ini.
teman kita nih punya masalah yang real baju kotor gitu. Terus kita cuciin, mungkin saat itu selesai, tapi besok kotor lagi. Tapi kalau kita dudukkan dia dengan kamu tuh harusnya bisa nyuci, cara yang sederhana tuh begini. Kita bantu dia untuk menyelesaikan masalahnya, cukup sekali aja, besok ketika bajunya kotor ya dia cuci gitu. Paham ya konsep sederhananya ya. Jadi membantu itu jangan setengah-setengah. Pakai konsep yang tadi saya bilang. Walaupun mungkin ada beberapa hal-hal yang butuh kita bantu dulu. Kita ya sedikit-sedikit kita support dengan action lah ya. Tapi ketika dia mampu menyelesaikan sendiri masalahnya itu solutif banget. Kadang-kadang kita ketemu teman kita kan waktunya nggak banyak. Jadi kalau bisa sekali pertemuan terus berefek dengan dirinya itu bagus, gitu ya. Kemudian apa? Nah nih, menjadi pendengar yang baik. Itu bukan hal yang mudah. Banyak orang yang nggak sanggup mendengarkan. Belum selesai orang yang bermasalah dengan hidupnya ini cerita, kita udah kasih label. Ah, kamu tuh pemalas. Nggak gampang. Mendengarkan itu sulit banget. Ya alih-alih kita menjadi orang yang memahami ya, mendengarkan aja kita nggak sanggup, berat. Mendengarkan itu butuh keterampilan. Tapi kalau kita bisa stay aja gitu ya, itu bagus ya. Kemudian berkonsultasilah kepada ahli. Kalau menurut kita beliau ini sudah berbahaya, misalnya sudah menyakiti dirinya, ya sudah agresif dan merusak barang-barang di sekitarnya, mungkin boleh lah. Kita merujuk kepada profesional, kita akan cari solusinya bersama-sama, gitu ya. Oke, luar biasa ya, Sobat Inspira. Jadi kalau misalnya di sekitar kita menemukan ada tanda-tanda tidak sehat mental di kehidupan orang di sekitar kita, maka yang perlu kita lakukan adalah yang pertama tadi, menjadi sosok yang hadir di kehidupannya gitu ya. Yang mana kalau misalnya dia cerita nih, kita jangan langsung menghakimi, tapi menjadi pendengar yang baik, itu sangat efektif gitu. Karena mereka bukan nggak terlalu ya, mereka di saat momen yang hatinya sempit itu nggak butuh nasihat yang banyak, perlunya didengarkan dulu nih, baru nanti kita masuk ke dunianya mereka gitu ya, yaitu memberi nasihat. Lalu yang kedua adalah dengan kita selain menjadi pendengar yang baik, kita juga perlu mengajari dia untuk menyelesaikan masalahnya. Pengajaran yang kita berikan jangan 100% kita yang mengerjakan, tapi kita ajarkan dengan konsep-konsep yang mana dia bisa mengerjakan itu tanpa ada hadirnya kita. Tadi konsep yang Ibu sampaikan pada saat dia punya masalah bajunya kotor, jangan langsung kita yang mencucinya, tapi ajarkan bagaimana caranya dia untuk mengambil deterjen, Iya. menyikat bajunya dan sebagainya. Karena kalau nanti bajunya kotor, dia bisa bersihkan sendiri. Itu konsep atau analogi yang sederhana yang beliau berikan gitu. Kemudian kalau misalnya masalah mentalnya itu benar-benar tidak bisa diatasi dengan hadirnya kita sebagai support sistemnya dia, ya perlu sekali untuk konsultasi dengan tenaga ahli. Bisa kemana Ustazah biasanya? Ya, psikiater, tergantung kebutuhan ya. Jadi perlu juga ahli medisnya ya untuk mengatasi hal tersebut. Oke, baik, sudah di sesi terakhir nih, Masya Allah tidak terasa sangat ingin banyak berdiskusi dengan beliau, namun karena waktu kita akan kembali ke netizen Inspira yang budiman nih. Ada pertanyaan yang diberikan Ustazah, Ibu. Izin, ini ada pertanyaan dari nama dirahasiakan ya, netizen yang budiman. Pertanyaannya adalah, Ibu izin bertanya, apabila kita sebagai Gen Z atau milenial masih belum tahu tujuan kita apa, kira-kira itu berpengaruh tidak pada kesehatan mental kita? Dan apakah berpengaruh pada kehidupan kita ke depan? Baik, luar biasa ya pertanyaannya. Aku nih bermasalah nggak sih? Aku nggak tahu mau kemana gitu ya. Tergantung ya, kakak dan abang yang bertanya ini ya. Tergantung ya. Kita tuh sebenarnya sudah di mana posisinya. Kalau kita memang di perjalanan yang tidak harus menentukan ending, ya nggak apa-apa. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Tapi ingat ya, kita kan juga punya keterbatasan. Khawatirnya kita tidak melihat mungkin potensi keuangan keluarga, kita nggak melihat usia kita, ya ada hal-hal yang memang nggak bisa kita tolerir gitu ya. Usia itu kan juga ada batas nih,
usia berapa yang relevan kita tuh sudah punya pekerjaan. Karena dunia pekerjaan kan juga membatasi usia sekian sampai sekian. Lewat dari itu mereka nggak terima lagi gitu kan. Kemudian eh, apa namanya, kesehatan juga. Kalau kita tipe-tipe yang mungkin memang tidak terlalu aman di lambung gitu ya, terus kita juga asik juga dengan dunia yang mungkin nggak punya standar kesehatan ya, melalaikan dengan kondisi yang menurut kita tidak realistis, mungkin kita hari ini boleh stop dengan mendudukkan apa sih sebenarnya tujuan kita, mau kemana. Kenapa saya bilang eh, tergantung, karena gini, ada tipe anak yang memang hidup di keluarga yang nggak menargetkan dia mau lulus di mana, keluarganya udah punya usaha, udah punya perusahaan gitu, yang dia Dari tinggal pewaris jalan. aja Bu ya. Benar, dia cukup jadi anak yang selesai kuliahnya dan dia bersedia, karena ada juga yang nggak bersedia tuh meneruskan bisnis keluarga gitu ya, tergantung macam-macam nih bentuknya. Tapi kalau kita di posisi keluarga yang memang menuntut harus sekian tahun ini harus selesai, orang tua saya udah pensiun nggak sanggup lagi bayar uang kuliah, tentukan kita mau kemana. Dan kedua, alasan saya mengatakan tergantung situasi begini, ya kita nggak bisa pungkiri dunia kita ini kayaknya bukan hanya di Indonesia ya, di luar juga begitu, tidak serta-merta sesuatu yang linear itu akan menjalani yang sama. Anak-anak teknik belum tentu kerja di dunia teknik gitu ya, bener nggak ya Bu? Iya ada Bu, iya. Iya kan? Iya, betul. Mungkin kalau di dunia pendidikan lah yang mesti linear gitu ya. Kalau mau jadi tenaga pengajar itu S1 S2-nya mesti sama gitu. Itu ada aturan-aturannya ya, resmi begitu ya. Karena memang terjaga ya kualitas pendidikan kita masih menganut seperti itu. Tapi kok di dunia luar itu kan nggak seperti itu setahu saya ya. Tergantung keterampilannya. Jadi kalau saya berpikir ya, selama dia memang tidak bisa menentukan satu, kedua atau ketiga pilihan, tapi dia tetap mengkaryakan dirinya, it's okay. Asalnya jangan stagnan, nggak apa-ngapain, ya, gitu. Jadi kalau misalnya dibilang saya belum tahu ini mau jadi apa, mau jadi guru kah, atau mau jadi eh, desain interior kah? Tapi kamu terus berkarya, mempunyai banyak keahlian gitu, yang mungkin nanti akan nemu sendiri aja gitu. Berarti jangan berhenti di mempertanyakan tujuan apa ya Bu, Benar. terus bergerak mencari supaya menemukan jalan itu gitu ya. Ini dia bedanya Bu Mila. Kalau di kita, di usia kita, Iya. saya jawabnya akan gini, harus ditentuin, gitu. Itu kita. Betul. Tapi dunia mereka ini nggak bisa gitu. Makanya saya menyesuaikan nih dengan Iya, audiensnya iya. gitu. Karena dengan dibebaskan, mereka malah lebih banyak berkarya Bu Mila. Dan luar biasanya generasi mereka ini, ya generasi yang memang ternyata keterampilannya itu bisa ditempatkan di beberapa hal gitu. Walaupun sekali lagi buat penanya ya, walaupun belum tahu mau kemana, setidaknya kan ada ininya ya, ada kecenderungan lah ya, setidaknya ada, walaupun belum satu pilihan, minimal ada satu atau dua atau tiga masih boleh gitu. Oke, siap-siap. Dan yang paling penting sebelum tahu tujuan hidup dalam karir, perlu juga tahu tujuan hidup setelah ini ya, hidup di dunia juga perlu ya Bu ya. Iya, Kalau benar. misalnya penanya sebagai orang Islam, dalam Al-Quran itu dinyatakan tujuan kita hidup dan diciptakan Allah untuk beribadah. Udah, Iya, benar. dari situ dulu nih. Nanti insya Allah akan ada petunjuk nih. Itu Iya. solusi yang sangat efektif kalau menurut saya pribadi. Nah, dan juga tadi beliau menyatakan juga bahwasanya terus gerak aja. Karena justru kalau kita diam malah kita nanti stres gitu mikirin tujuan hidup kita, sehingga ke depan yang tadi yang kita sebut better life jadi nggak bagus kehidupan ke depannya, tidak lebih baik gitu. Oke, izin izin Ibu, pertanyaan berikutnya dari netizen, ini beliau perempuan ya, beliau mengatakan bertanya, izin bertanya Ibu, apa yang bisa dilakukan saat kita merasa tertampar dengan pencapaian teman seangkatan kita yang mengeksplornya di Instagram, padahal kita juga sudah berusaha. Wah, kena tampar secara mental gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Pacu diri kita gitu ya kan. Yang kayak tadi tuh di awal, itu kan kita anggaplah tamparan itu sebagai stres yang menghampiri kita. Kemana nih mau kita ajak? Mau ke positif kah efeknya atau ke negatif? Kalau ke negatif kita bawa, akhirnya kita udahlah gitu ya, malah ya keluyuran nggak jelas gitu ya, malah kita juga makin nggak selesai tugasnya. Tapi kalau kita arahkan ini menjadi sesuatu yang positif,
waduh gawat nih, dia udah selesai, saya belum. Dia bisa, saya kenapa nggak bisa gitu. Bahkan mungkin kalau dikaji-kaji potensi dan fasilitas saya lebih banyak nih gitu ya. Ngeh kita dengan situasi yang tadi saya bilang, akhirnya kita akan mengalihkan tekanan tadi, tamparan tadi menjadi pemicu kita nih, kayak kuda tuh. Tuh gitu dia pecut ya, kita akan lari lebih kencang lagi. Bahkan gini, oke, kita buat situasi yang mungkin dalam bentuk kalimatnya, oke, kamu lulus lebih duluan, saya mungkin terlambat 1 atau 2 bulan, tapi nilai saya lebih bagus gitu. Jadi kita lah yang mengkondisikan gitu. Menjadikan itu motivasi berarti ya. Benar. Ya, luar biasa. Ini pertanyaan terakhir, izin Bu sebelum kita mengakhiri sesi ini. Ini pertanyaan dari perempuan juga, netizen yang budiman nih. Beliau bertanya, kenapa sih Bu banyak dari kami Gen Z ngerasa nggak cukup baik bahkan setelah ngelakuin banyak hal, gitu ya. Jadi dia merasa udah banyak melakukan sesuatu tapi belum cukup baik gitu. Kalau saya lihat mungkin dari standar kepuasannya ya Bu Mila ya. Standar kepuasan mereka ini mungkin karena informasi terlalu banyak ya. Kan mudah banget ya melihat orang sukses itu. Kalau zaman kita dulu tuh butuh beli koran dulu gitu ya. Ataupun kalau dapat beberapa artikel ya kita mesti effort dulu gitu untuk cari tahu. Kalau sekarang ini orang sukses itu udah terupload begitu banyak. Bahkan yang setengah sukses jadi sangat sukses karena viral gitu ya. Nah, jadi mungkin ada kebingungan yang menyebabkan teman-teman ini yang melihat itu menjadi sebuah keharusan yang memang harus dicapai nih, harus dicapai gitu. Terlalu banyak target-target yang mau diinginkan gitu. Nah, jadi kalau di posisi seperti ini kita terus gimana gitu ya. Nah, kalau udah pertanyaannya begitu, hati-hati dalam mengkonsumsi informasi. Ya, tidak semua yang orang dapatkan itu harus kita miliki. Tidak semua yang dicapai oleh orang hebat itu bisa kita capai juga. Kita mungkin akan jadi orang hebat yang lain dengan cara kita yang berbeda, gitu. Nah, jadi mengambil motivasi boleh-boleh aja, tapi jangan sempat flooding. Dalam psikologi itu istilahnya flooding, banjir. Ya, jadi kita kalau terlalu banyak mengkonsumsi buah, jadi masalah nggak? Jadi masalah, mual juga, muntah juga gitu kan. Vitamin C aja masuk ke tubuh kita, vitamin C itu benar bagus ya. Vitamin saja ke tubuh kita ada batasnya gitu. Kalau berlebih dia akan terbuang begitu saja gitu. Jadi kita juga begitu, ya. Jadi kalau katanya tadi udah melakukan banyak hal tapi kok merasa kurang banget. Nah, coba lihat standar kepuasan kita tuh perlu diperbaiki apa tidak. Begitu ya. Jadi bisa jadi udah banyak melakukan banyak hal tapi mungkin itu juga standarnya terlalu tinggi. Kita capek sendiri nanti jadinya. Padahal kita tuh udah keren gitu. Kamu tuh udah keren netizen gitu ya. Kamu tuh udah sampai di sini tuh udah keren gitu ya. Nah, jadi coba disimpulkan dulu kelebihan tadi, simpulkan untuk jadi satu karakter. Luar biasa. Jadi jangan terlalu berlebihan ya mengkonsumsi informasi di luar diri sehingga merasa kita tuh nggak cukup, padahal udah cukup banget gitu. Selama kita bersyukur dan berusaha terus mengeksplor apa yang ada dalam diri kita. Kelebihan-kelebihannya pasti banyak Bu ya. Bener Bu. Ya, oke. Baik Sobat Inspira dimanapun berada, waktu untuk sesi sharing sessionnya sudah berakhir. Namun waktu yang singkat ini semoga memberi banyak manfaat bagi para Sobat Inspira dimanapun berada. Dan di akhir sesi ini kita akan mendengarkan closing statement dari Umi Hairia, MPSI Psikolog. Silakan Ibu. Baik, kesimpulan saya cukup sederhana ya. Jadi saya mau sampaikan kepada semua pendengar hari ini bahwa seseorang yang dikatakan sehat secara mental adalah seseorang yang mampu berteman dengan masalah. Berteman ya, bukan bersahabat. Logikanya begini, teman itu kan banyak. Jadi kalau kita bisa berteman dengan siapa aja, kita bisa ketemu dengan dia, tetap berdampingan dengan dia, bahkan besok ketemu lagi yang baru, sebatas teman gitu. Tapi tidak bersahabat. Kalau bersahabat dengan masalah malah bahaya. Kenapa? Sahabat itu ada interaksi saling mempengaruhi karakter dan pola hidup kita. Jangan sampai masalah itu menjadi seperti itu. Jadi kesimpulannya, cukup berteman dengan masalah. Sekali lagi, seseorang yang sehat secara mental adalah seseorang yang mampu berteman dengan masalah.
Mungkin Oke, begitu Bu luar Mila. biasa sekali, Masya Allah. Dan terakhir bagi saya dari yang beliau sampaikan sudah banyak sekali ilmu yang kita dapatin dan yang bisa banget kita highlight adalah bahwa segala macam jenis emosi yang kita rasakan itu merupakan data atau informasi saja. Semuanya itu tergantung dari bagaimana kita meresponnya. Di sini bisa kita simpulkan bahwasanya kecemasan itu tidak mendefinisikanmu, tetapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu meresponnya. Seperti itu. Demikian Sobat Inspira dimanapun berada dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Talk STKIP Taman Siswa Bima. Bincang inspiratif tebarkan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Khairiyah, MPC psikolog, salah seorang psikolog dari Kota Medan, seorang pengajar di tingkat SMA dan mahasiswa universitas swasta, mengajak kepada teman-teman rekan-rekan para orang tua untuk bergabung di STKIP Taman Siswa Bima di dunia pendidikan yang mengajak kita untuk berinovasi, berbagi dan meningkatkan karya. Jangan lupa segera bergabung, karena dengan bergabung di STKIP Taman Siswa Bima, kita bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan.